semuanya, kembali lagi dengan aku Hanifa. Jadi guys, maaf banget ya, udah lama banget aku nggak upload video dari akhir tahun lalu. Karena di akhir tahun itu pekerjaan aku banyak banget, mau di hotel ataupun di pabrik. Nah, kebetulan hari ini tuh aku udah ambil cuti. Karena sebentar lagi aku mau balik ke Indonesia, aku udah mulai ambil cuti ya setiap minggunya. Dan hari ini tuh aku nggak ada kegiatan dan aku pikir aku bikin video aja gitu ya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips ke kalian, tips ala aku ya. Mungkin dari kalian tahun ini ada yang mau berangkat ke Jepang dan masih bingung kira-kira apa aja sih yang perlu dibawa dan nggak perlu dibawa biar barang kalian itu bermanfaat di sini gitu ya. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, yang pertama, barang yang wajib kalian bawa ke Jepang. Nah teman-teman, ini versi aku ya. Jadi aku itu kan 2 kali datang ke Jepang ya. Nah yang pertama kali itu aku benar-benar gak tahu harus bawa apa dan banyak banget barang yang gak perlu. Menurut aku tuh gak terlalu penting di sini ya aku bawa, dan itu tuh bikin koper penuh ya teman-teman. Nah terus yang keberangkatan kedua itu aku belajar dari yang keberangkatan pertama, dan aku mulai pilih-pilih ya kira-kira barang ini yang perlu dan tidak perlu. Yang pertama pakaian. Nah teman-teman, setelah sampai Jepang kan nanti bakal belajar dulu ya di Sinta selama 1 bulan. Nah untuk proses belajar itu kalian cukup bawa sekitar 2 setel seragam. Sekarang itu kan ini ya, dari LPK udah dikasih seragam ya teman-teman. Sebaiknya itu dibawa untuk proses belajar di Sentai ya. Kurang lebih bawa sekitar 2 setel aja itu udah cukup. Kemudian untuk baju ganti di rumah, kalian cukup bawa sekitar 3 kaos dan 2 celana, itu juga udah cukup ya teman-teman. Terus kemudian kalian bisa bawa daleman, beberapa daleman, terus beberapa kaos kaki. Nah, kalau pakaian sendiri itu tuh juga tergantung musim ya teman-teman. Kalau misal musim panas, kalian itu nggak perlu bawa yang namanya shawl, nggak perlu bawa yang namanya jaket tebel, terus nggak perlu yang bawa namanya sarung tangan, karena di Jepang pun juga panas banget ya kalau musim panas. Jadi kalau misal kalian mau berangkat ke Jepang, itu dipastikan dulu sekitar bulan apa, musimnya musim apa gitu ya. Kalau di Jepang sendiri sih, selain di Hokkaido ya teman-teman, kalau Hokkaido mungkin musim dinginnya lebih lama. Tapi kalau yang Jepang agak ke bawah, apalagi di sekitar Kyushu, kebetulan aku kan di sekitar Kyushu ya. Kalau di sekitar Kyushu itu musim dinginnya cuma sekitar bulan 11 itu anginnya udah mulai agak dingin-dingin gitu ya guys, tapi belum terlalu dingin. Jadi sekitar bulan 11, 12, 1, 2, 3 itu masih lumayan dingin ya teman-teman. Nah kalau untuk bulan 4 sendiri itu udah mulai nggak terlalu dingin sampai bulan 10 ya. Apalagi musim panas di sini itu panas banget. Jadi nggak perlu bawa baju tebel-tebel ya. Sekarang kan udah memasuki bulan ketiga nih. Ini udah nggak terlalu dingin, walaupun ya anginnya masih dingin sedikit tapi nggak terlalu dingin. Jadi kalian cukup bawa jaket yang seperti ini aja udah cukup ya teman-teman. Nah kalau misal teman-teman itu datangnya pas musim dingin, tentu kalian harus bawa kayak shawl, jaket, terus legging, terus manset ya buat daleman baju. Itu perlu banget biar nggak terlalu dingin ya guys. Jadi sebelum berangkat ke Jepang dipastikan dulu kalian itu berangkat pas musim apa ya. Kalau untuk baju main sendiri teman-teman itu nggak perlu bawa banyak-banyak ya, karena aku yakin banget kalau kalian udah gajian itu pasti kalian bakal belanja ya. Apalagi di Jepang itu kan banyak banget ya toko barang bekas yang harganya murah-murah. Kalian mau beli kaos, kalian mau beli celana, itu harganya dari 500 yen pun ada ya teman-teman. Jadi kalau untuk baju main itu nggak perlu bawa banyak-banyak ya. Nah terus yang kedua itu bumbu instan. Di Jepang itu emang banyak banget ya teman-teman, toko Indonesia itu sekarang udah banyak banget. Cuma kan harganya juga beda ya, pasti lebih mahal. Dan kalau kita baru datang ke Jepang kan belum dapat gaji ya, cuma dapat pesangon.
kalian bisa manfaatin koper kalian itu untuk diisi bumbu-bumbu. Kalian cari yang expirednya itu lama ya, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun, jadi bisa untuk jangka panjang. Nah, kalau aku kemarin itu benar-benar yang koper itu aku perbanyakin kayak bumbu-bumbu seperti itu teman-teman. Jadi selama kurang lebih 2 tahun atau hampir 3 tahun gitu ya, itu tuh aku nggak beli bumbu. Kecuali yang fresh ya, itu aku belinya di sini, kayak cabai itu juga aku belinya di sini. Tapi untuk bumbu instan itu aku bawa dari rumah, kayak lada bubuk atau ketumbar bubuk, itu kan bisa bawa banyak sekalian ya. Walaupun di sini juga ada, tapi itu harganya mahal ya teman-teman. Kalau semisal koper kalian itu masih muat, lebih baik diisi bumbu. Terus kalian juga bisa bawa kecap, saus seperti itu ya. Tapi jangan yang terlalu besar-besar ya teman-teman. Kalian cukup bawa yang ukuran sedang itu 200 ml atau 250 itu masih aman ya di koper. Yang ketiga itu bawa cemilan. Karena nanti bakal belajar dulu di Senta selama 1 bulan, pastikan kita juga butuh makan ya teman-teman. Kita makan sendiri yang nggak disediain. Jadi semisal kalian mau bawa kayak mie instan atau cemilan yang kalian suka, itu juga boleh. Kayak sereal itu juga bisa ya teman-teman, tapi secukupnya aja, karena di sini pun juga ada supermarket ya. Kalian juga bisa beli sayuran di sini atau beli cemilan di sini. Jadi bisa bawa cemilan beberapa sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang keempat itu adalah obat-obatan. Nah guys, obat-obatan di Jepang itu kan mahal banget ya. Dan kalau semisal kita itu masih awal di sini kan kita bingung ya. Kira-kira obat ini untuk apa itu kan masih bingung. Nah, untuk mengantisipasi itu lebih baik kita itu bawa dari rumah. Kira-kira kalian itu sering sakit apa gitu ya? Kalau aku di sini sendiri ya guys, obat yang sering aku minum itu kayak obat masuk angin, terus sakit kepala, terus obat mah, obat diare, obat tetes mata itu aku juga bawa, terus kayak Hansaplast, Salonpas, terus kayak krim penghangat. Kayak krim penghangat itu juga aku bawa ya. Kalau capek itu pasti aku pakai krim penghangat itu ya guys. Terus kalau misal kalian ada alergi gatal, kalian bisa bawa kayak obat alergi gatal gitu ya. Kalian bisa bawa obat beberapa dan dilihat expirednya yang lama ya. Jangan bawa obat banyak-banyak tapi expirednya cuma sebentar gitu ya, kan sayang ya. Di sini kan paling nggak 3 tahun ya teman-teman. Jadi kalian sebisa mungkin cari yang expirednya lama. Nah, terus juga jangan lupa bawa minyak kayu putih. Kalau misal kalian itu yang suka kerokan gitu ya, jangan lupa bawa minyak kayu putih. Kalau masuk angin itu kan biar langsung bisa dikerok ya guys. Walaupun di sini juga ada Hokkengso buat periksa, tapi kalau misal keadaannya itu mendadak itu kan kita itu lebih lebih siap. Kalau ada obat, semisal kita udah ngerasa nggak enak badan nih, kita langsung bisa minum obat kita sendiri gitu loh guys. Yang kelima, elektronik. Jadi teman-teman, mungkin di Jepang itu colokan ya. Colokannya itu beda ya sama yang di Indonesia. Kalau di Jepang itu pakai colokan yang gepeng gitu guys. Kalau misal kalian bawa HP terus charger kepalanya itu, kalian bisa cari yang colokan gepeng. Untuk mengantisipasi nanti kalau habis di perjalanan ya guys, atau kalian masih di Senta gitu kan pasti butuh colokan ya. Walaupun kalian juga bisa minta bantuan orang Senta mungkin untuk membelikan colokan di Daiso, itu juga banyak ya, harganya juga murah. Powerbank ya, powerbank juga bisa bawa, tapi jangan yang terlalu besar-besar ya kapasitasnya, yang sedang aja, yang kira-kira bisa untuk membackup kalian selama perjalanan ya. Dan yang keenam, oleh-oleh. Semisal teman-teman ada yang mau bawain oleh-oleh ke orang Jepang, itu juga bisa ya, entah ke saco kalian atau ke teman-teman perusahaan gitu juga bisa. Kalian bisa bawa oleh-oleh kayak kain batik atau makanan, snack gitu ya, itu juga bisa. Yang ketujuh itu skincare dan body care. Untuk skincare dan body care ya, kalau menurut aku, kalau kalian mau bawa sampo sama sabun gitu ya, itu kalian cukup bawa yang sabun batang itu ya teman-teman, buat mandi selama masih di Senta ya.
Terus kalian juga bisa bawa sampo sachet gitu ya, yang lebih praktis untuk selama di Sinta juga, atau mungkin selama kalian belum menerima gaji. Jadi kalian bisa bawa secukupnya. Lanjut ke barang yang tidak boleh dibawa. Yang pertama itu rokok elektrik atau vape, itu sepertinya nggak boleh ya teman-teman. Sebaiknya jangan bawa. Aku sendiri sih belum pernah bawa, jadi aku kurang tahu. Yang kedua itu ada korek api, itu juga berbahaya, jangan dibawa ya. Terus yang ketiga itu ada power bank dengan kapasitas besar, itu nggak boleh, nanti takut meledak ya guys. Yang keempat yang mudah meledak seperti spray yang ada gasnya itu ya, itu juga nggak boleh ya teman-teman, jadi jangan bawa. Kemudian yang kelima adalah barang yang bau menyengat seperti kayak duren atau terasi, itu nggak boleh ya. Jadi kita bawanya barang yang nggak ada baunya ya teman-teman, biar lebih aman. Nah, yang keenam itu makanan olahan daging. Mau daging ikan, daging sapi, daging ayam, itu jangan dibawa ya teman-teman, karena nanti bakal ada pengecekan di bandara. Biasanya kalau udah sampai Jepang itu nanti akan ditanya petugas ada barang bawaan seperti olahan daging atau enggak. Seperti abon itu juga nggak bisa ya. Nanti itu tuh bakal ada itu ya, kayak anjing pelacak gitu ya guys ya, buat mengendus koper kalian. Jadi lebih baik gak usah bawa seperti itu. Yang ketujuh itu bumbu mentah. Semisal kalian mau bawa kayak bawang merah yang masih mentah, itu juga nggak boleh ya guys. Yang ke-8 kayak ada tanaman atau hewan, itu juga nggak boleh. Tapi kalau yang udah memiliki izin dan diperbolehkan itu bisa. Tapi kalau yang nggak ada izin tidak boleh. Yang ke-9 benda tajam, tentu aja itu nggak boleh ya, karena sangat membahayakan ya. Nah, kemudian ada juga beberapa barang dengan perlakuan khusus, seperti semisal kalian mau bawa kayak jarum pentul atau gunting kuku, itu sebaiknya dibungkus kertas ya, biar lebih aman ya teman-teman. Terus misal kalian bawa kayak kecap botol atau saus botol gitu ya, di bagian atau yang semuanya yang cair botol gitu, sebaiknya itu dilakban di bagian tutupnya ya, mengantisipasi biar nggak bocor ya teman-teman. Terus kalau misal kayak kalian bawa yang sachet yang bentuk cair, itu sebaiknya juga dilakban untuk mengantisipasi biar nggak bocor di koper ya guys. Nah teman-teman, jadi dulu aku pas mau berangkat ke Jepang itu ya, aku tuh bawa satu koper besar dan juga satu tas gendong yang ransel lumayan besar gitu ya guys. Jadi untuk ransel itu aku isi full dengan baju, karena kan ya ransel itu bakal aku bawa ke kabin ya, aku taruh di atas tempat duduk. Nah, kalau yang dibawa ke kabin itu guys, itu nggak boleh terisi cairan ya. Kalau misal mau bawa cairan itu sekitar 100 ml aja, nggak boleh lebih dari itu. Kalau semisal kalian bawa cairan ditaruh kabin di atas tempat kita duduk, itu bakal disita ya kalau kita bawa cairan banyak-banyak. Nah, kalau semisal kalian mau bawa cairan kayak kecap atau kayak sabun gitu ya, lebih baik ditaruh di koper ya teman-teman, dan jangan sampai melebihi 1 literan ya guys. Jangan bawa yang besar-besar gitu, kalian cukup bawa yang secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian untuk koper ya, koper itu kan kalau aku dulu ya teman-teman itu sekitar 40 kilo ya jatahnya. Jadi aku berangkat dari Jogja sampai Jakarta itu aku kena charge pesawat domestik ya, itu aku kena sekitar 300 ribuan atau berapa, aku lupa dulu ya. Pokoknya nggak lebih dari 500 ribu aku kena charge itu, karena kapasitas domestik kan nggak nyampe 40 kilo ya teman-teman. Terus aku bayar di situ. Kemudian dari Jakarta sampai Jepang itu kan kapasitasnya sekitar 40 kiloan, jadi aku nggak kena charge. Nah, untuk koper sendiri aku tuh bener-bener maksimalin buat bawa kayak barang-barang kebutuhan aku, kecuali pakaian ya. Pokoknya pakaian itu aku masukkan ke ransel ya teman-teman. Jadi kalau semisal nanti dicek, kan sebelum naik pesawat kita dicek dulu ya ransel kita itu, aku pasti lolos ya, nggak perlu ada yang bongkar-bongkar karena isinya itu cuma baju. Kalau di koper itu kan khusus untuk kayak kebutuhan kita selama di sini ya guys. Terus kayak buku belajar gitu ya, itu juga aku kasih ke ransel ya teman-teman.
Kemudian aku juga sediain tas kecil banget guys, itu cuma bawa kayak paspor atau untuk tiket gitu ya. Itu aku taruh di depan sini, itu aku bawa kecil khusus untuk paspor sama tiket. Dan itu tuh nggak boleh lupa ya teman-teman, semisal kalian transit ke Singapura atau ke Korea, kalian ke toilet, lebih baik itu selalu dibawa ya, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan ya paspor kalian, karena itu akan jadi masalah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan berangkat ke Jepang, kalian bisa persiapkan kira-kira apa yang perlu kalian bawa dan gak perlu kalian bawa ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang akan datang ke Jepang tahun ini, semangat belajarnya, semangat kerjanya, semoga diberi kelancaran sampai 3 tahun atau 5 tahun sesuai kontrak kalian. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.